Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya segala kenikmatan yang diberikan kepada kita dapat kita maksimalkan tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sering ya kita singgung, sudah sering kita katakan bahwa semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kesehatan, ya, dengan nikmat iman, ya, kemudian nikmat eh, duniawi lainnya itu tidaklah lain kecuali agar semakin mempermudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ada ya orang yang tidak bisa bahkan menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, berarti ia telah keliru di dalam menggunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Karena tidaklah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kecuali untuk mempermudah kita kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat dan taslim semoga selalu dan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan melakukan pelanggaran di tanah haram. Melakukan pelanggaran di tanah haram, ya. Nah, jemaah sekalian, kita sering mendengar yang namanya tanah haram, ya. Haramain, ya. Apa itu tanah haram? Ya. Jika makna tanah haram itu dimutlakan, maka yang dimaksud dengan tanah haram itu adalah Mekah. Kalau misalnya disebut dengan haramain, maka masuk kota kota Madinah. Jadi Mekah, Mekah Madinah, dua tanah haram. Ya. Nah, kenapa Mekah itu disebut dengan tanah haram? Ya, kenapa Mekah itu disebut dengan tanah haram? Ya, karena jika kita perhatikan, ya, kata haram itu selalu identik dengan sesuatu yang negatif gitu, ya. Makanan haram, minuman haram, perbuatan haram, ya. Yang dimaksud dengan kota haram di sini adalah karena di tanah Mekah itu, ya, ada banyak sekali aturan yang tidak boleh dilanggar, ya. Ada sejumlah aturan, bahkan banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang membuat aturan itu? Aturan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Al-Misbah Al-Munir disebutkan bahwa tanah haram itu artinya tanah yang tidak halal untuk dilanggar karena saking banyaknya larangan yang berlaku di dalamnya. Ya. Jadi di mana kita bisa mendapatkan ya larangan? Di mana kita bisa menemukan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika di tanah haram? Ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena larangan itu ya datangnya dari Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jemaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini Syekh Talawi menukil dua dalil berkaitan dengan masalah ini. Larangan melakukan pelanggaran di tanah haram. Ini beberapa ancaman ya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Nanti insya Allah akan kita rincikan
Ya, apa saja perbuatan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berada di Mekah. Termasuk nanti ada risalah yang ditulis oleh salah satu ulama ya dari Menteri Kementerian Urusan Agama Arab Saudi. Nanti insya Allah akan kita kupas insya Allah ya, berkaitan dengan sejumlah larangan yang berlaku di kota Mekah. Tentu itu semua berangkat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akifu fihi wal bad. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzighu min 'adzabin alim." Dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, kata Allah, baik yang bermukim di situ maupun yang di padang pasir, dan siapa saja ya yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami timpakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Ini Al-Hajj ayat 25. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kutipan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadun nas ilallahi thalathatun mulhidun fil haram, bahwa manusia yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Ya, di antaranya adalah orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dua dalil ini jemaah sekalian tidaklah lain kecuali yang menunjukkan akan keutamaan ya tanah haram, keutamaan kota Madinah, kota Mekah, di mana kita tidak diperbolehkan melakukan sejumlah perbuatan di kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan kota kota Mekah begitu. Ya. Nah, itu adalah dua dalil yang dinukilkan oleh Syaikhul di dalam tulisan beliau. Para jemaah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya itu ya, apa saja yang menjadi larangan ya, di kota Mekah? Apa yang tidak boleh dilakukan di kota Mekah? Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Mekah adalah tanah suci pertama ya, setelah Madinah ya. Tanah suci pertama bagi umat Islam, yang kedua kota kota Madinah ya, yang ketiga itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu adalah tiga tanah ya, yang penting bagi umat Islam ya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram ya. Itu Nabi SAW menyebutkan ini pada peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Inna hadzal balada haramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ardh. Fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Wa innahu lam yahillul qitalu fihi al ahadin qabli. Wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kota ini Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku. Ya, dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya, kecuali beberapa saat di waktu siang ketika waktu Mekah. Jadi pada peristiwa waktu Mekah, Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan beberapa saat untuk Nabi SAW, kepada Nabi SAW untuk melakukan eksekusi, karena pada peristiwa kota Mekah ada sejumlah kaum musyrikin yang difonis ya akan dibunuh. Namun sebagian ya ada yang masuk Islam, tentunya ada sebagian yang masuk Islam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mereka itu
dibunuh, yang divonis dibunuh, bahkan ketika mereka ya berlindung ya bergelantungan di kain kiswah Ka'bah begitu ya. Dimanapun mereka ditemukan dibunuh. Namun ada sebagian tentu yang masuk Islam tentunya. Kata Nabi SAW, Allah halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang. Jadi halalnya kota Mekah ya untuk dilakukan hal yang dimaksudkan itu hanya pada saat itu saja. Ini menunjukkan bahwasannya jika ada orang yang melakukan perbuatan serupa dengan tujuan untuk meniru Nabi SAW, maka itu tidak berlaku. Karena Nabi SAW di sini memberikan batasan hanya berlaku pada waktu itu saja. Sehingga apabila ini menjadi presiden bagi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa di tempat yang sama, maka itu tidak sama dan tidak berlaku sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, sebutkan berkaitan dengan konsekuensi Allah Subhanahu wa taala jadikan Mekah itu sebagai tanah haram. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. La yu'badu syawbuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltaqitu yuqata illa man arwafaha wa la yukhtala khalahu. Dia haram dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya, kecuali untuk diumumkan. Dan tidak boleh dicabut rumputan hijaunya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis lain tentu ya, dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan kota Mekah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di tengah orang-orang lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah ini dari pasukan gajah dan menguasakannya kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Sesungguhnya kota ini tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Ia hanya dihalalkan bagiku sebentar pada waktu siang dan tidak dihalalkan seorang pun setelah. Oleh karena itu, binatang buruan yang ada di dalamnya tidak boleh dikejar. Duri pohon yang tumbuh di dalamnya tidak boleh dipatahkan. Benda-benda yang jatuh tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang menginginkannya. Kalau siapa terbunuh, maka keluarganya boleh diambil. Maka keluarganya boleh ya, memilih yang terbaik untuk dua perkara. Apakah didenda atau dikisos. Lalu Abbas mengatakan, kecuali tumbuhan idhqir. Ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, uh, lalu Abbas mengatakan, ya, kecuali tumbuhan idhqir. Wahai Rasulullah, sebab kami menggunakannya di kuburan dan rumah kami. Lalu Nabi SAW mengatakan kecuali tumbuhan idhqir. Ya, ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di kota Mekah jemaah sekalian, ya, kita tidak diperkenankan memburu binatang buruannya. Ya. Dan juga kita tidak diperkenankan mematahkan duri, ya, duri pohon yang tumbuh yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Mekah. Nanti para ulama berbeda pendapat lagi, ya, ini dimaksud dengan tumbuhan yang tidak boleh dipatahkan, termasuk daun yang tidak boleh diambil itu, apakah khusus pada tumbuhan ya yang tumbuh dengan sendirinya atau tumbuhan yang memang dirawat oleh manusia, artinya ditanam oleh manusia, itu nanti akan kita perjelas melalui risalah yang ditulis oleh salah satu ulama dari Kementerian Urusan Agama Arab Saudi, insyaallah ya.
Kemudian benda-benda yang jatuh itu tidak boleh diambil. Jadi kalau ada barang orang yang nyecer pas di Mekah itu tidak boleh diambil, ya. Kecuali tujuannya untuk mengumumkan. Kalau memang tidak memiliki kekuatan untuk mengumumkan, maka jangan jangan diambil. Kemudian tidak boleh melakukan pembunuhan di kota kota Mekah. Kalau sampai terjadi, ya, maka pihak keluarga itu berhak memilih di antara dua hal. Dibalas dengan pembalasan yang sama, yaitu pelakunya dibunuh, atau ya dibayarkan diat kepada keluarga korban. Ya. Dimintakan sejumlah tebusan kepada keluarga pelaku untuk dibayarkan kepada keluarga korban. Lalu Ibnu Abbas di sini mengatakan bahwa kecuali tumbuhan izkir. Izkir ini adalah tumbuhan yang digunakan biasanya untuk wewangian jenazah begitu, sehingga dikecualikan di sini tumbuhan izkir begitu, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, dalam Al-Mughni, bahwa para ulama sini sepakat ya, diharamkannya memotong pohon di tanah haram dan dibolehkannya mencabut izkir. Izkir ini semacam rumputan padang pasir begitu, serta apa yang ditanam anak Adam seperti sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan semacam lainnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Munzir, ya. Jadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya, ya, para ulama sepakat itu haram hukumnya memotong pohon di tanah haram, dan boleh kita mencabut atau memotong izkir, ya, tumbuhan yang akan dimanfaatkan untuk apa namanya wangian untuk jenazah gitu. Serta apa yang ditanam oleh anak Adam, kata beliau. Artinya apa? Di sini beliau menyebutkan bahwasanya, ya, yang diharamkan untuk dipotong tumbuhan itu di kota Mekah adalah tumbuhan yang tumbuh sendiri. Adapun yang tumbuh apa namanya dengan bantuan manusia yang ditanam oleh manusia tidak tumbuh sendiri, maka itu boleh untuk dipotong, ya. Nanti akan kita lihat lagi penjelasan para ulama, ya. Sebetulnya hukumnya ini di sini fleksibel, ya. Ada hal-hal yang membolehkan, misalnya pohon itu atau pohon berduri itu memang tumbuh dengan sendirinya, otomatis tidak boleh dipangkas atau apa gitu. Tapi kalau sudah mengganggu, misalnya dia apa namanya menjorok ke jalan sehingga mengganggu lalu lintas, maka itu boleh dipangkas begitu. Jadi hukumnya di sini fleksibel begitu. Perjuangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ya terjadi pembunuhan misalnya atau terjadi peperangan di kota Mekah, ya, bahkan di seluruh tanah haramnya begitu. Semua bentuk atau jenis pembunuhan itu diharamkan di sana. Kecuali dua hal. Kecuali dua hal. Yang pertama adalah mempertahankan diri. Yang kedua adalah kisos. Hukum hukum kisos. Ya. Atau misalnya eh, hukuman bagi pelaku pezina yang muhsan yang sudah menikah. Jika memang sudah memenuhi syarat. Jadi semua jenis pembunuhan yang dilakukan di kota Mekah itu haram, ya. Kecuali dua hal. Yang pertama adalah dalam rangka mempertahankan diri. Misalnya kita tiba-tiba diserang begitu. Kalau kita diam saja, ya habis. Maka kita serang balik untuk mempertahankan diri. Atau yang kedua, dalam rangka menegakkan hukum syar'i, misalnya kisos. Hukum kisos, misalnya. Atau hukum apa namanya, bagi pezina muhsan, ya. Rajam bagi pezina muhsan. Jadi itu adalah dua yang boleh dilakukan. Selain itu tidak boleh. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh, ya, eh, melakukan pengusiran atau berburu, ya, hewan buruan di Mekah, ya. Itu perkara yang tidak dibolehkan. Termasuk misalnya ketika kita ingin misalnya tiba-tiba ada binatang yang halal untuk dikonsumsi yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, maka itu tidak boleh diburu.
Kemudian tiba-tiba muncul ide, ya. Gimana kalau hewan ini kita apa namanya kita takut-takuti sehingga dia berlari hingga keluar tanah haram sehingga boleh untuk ditangkap? Maka jawabannya tidak boleh. Jawabannya adalah tidak boleh. Dia tetap bagian satu kesatuan dari tanah haram. Itu tidak dibolehkan dan itu diharamkan. Adapun hewan yang halal itu dikonsumsi yang dibuat di luar tanah haram, maka itu tidak ada masalah. Ya. Setelah dapat hewan buruan itu dibawa masuk kota di tanah haram, itu pun tidak ada masalah. Ya. Kemudian masalah memotong pohon di tanah haram itu diharamkan. Ya, walaupun ada bagian tanaman yang mengganggu seperti duri. Ya, tapi jika kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, kalau tanaman itu adalah tanaman manusia, maka itu boleh dirapikan. Tapi kalau dia tumbuhan liar yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh. Ya, nah mayoritas ulama ya tadi ini sudah kita bahas, mayoritas ulama ya berpandangan bahwa jika tumbuhan itu tumbuh ya dengan sendirinya, artinya dengan bantuan manusia ditanam manusia, maka boleh boleh untuk dipotong. Ya, itu menurut mayoritas ulama. Adapun sebagian kecil ulama mengatakan tetap sama. Apakah tanaman itu tumbuh dengan sendirinya? Apakah tuh tanaman itu ditanam oleh manusia, sepanjang itu berada di dalam kawasan tanah haram, maka haram untuk dipotong. Itu sebagian kecil ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang diharamkan saja adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya atau tanaman liar begitu. Adapun apa namanya yang ditanam oleh manusia, maka itu boleh untuk dilakukan apa pemotongan misalnya atau dimanfaatkan begitu. Dan ini diperkuat juga oleh pernyataan Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala. Ya, apa kata beliau, yang diharamkan dipotong adalah tumbuhan tanah haram, bukan tanah, bukan tumbuhan manusia. Artinya kalau tumbuhan itu ya ditanam oleh manusia, maka itu boleh dipotong. Dengan demikian, tumbuhan yang ditanam manusia atau bijinya disemai, maka dia tidak haram kata beliau. Karena dengan demikian, tumbuhan itu menjadi miliknya dan tidak dikaitkan kepada tanah haram, tapi dikaitkan sebagai dengan pemiliknya. Ya. Kemudian mungkin masalah lainnya, ya, apakah kita tidak diperbolehkan mengambil daun dari pohon yang diharamkan dipotong atau tidak? Misalnya mengambil daun dari tanaman yang ada di tanah haram begitu. Ya. Para ulama dari kalangan Hanabilah itu tidak membolehkan mengambil daunnya. Ya, berbeda dengan jumhur ulama ya, yang berpendapat dibolehkannya mengambil daun karena hal tersebut tidak mempengaruhi pohon. Terjemah makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan masalah memotong tumbuh-tumbuhan ya di tanah haram, kita akan menukilkan beberapa masalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Al-Dawsari ya. Beliau adalah salah satu ulama yang ada di Kementerian Urusan Agama Arab Saudi. Kita akan bacakan sekilas saja beberapa poin. Yang pertama tentang
ya haramnya memotong pohon ya, yang ada di tanah haram. Ya, beliau menuliskan bahwa para ulama telah sepakat tentang diharamkannya memotong pepohonan yang ada di dalam kawasan al-haram. Kemudian disebutkan sejumlah dalil. Kemudian haram mencabut tanaman basah seperti rumput dan semak begitu. Beliau menuliskan bahwa para ulama juga telah sepakat berijma tentang diharamkannya mencabut tanaman belukar yang basah di wilayah al-haram. Tanaman yang masih hidup artinya kalau sudah kering, sudah mati tanaman itu maka boleh untuk dicabut. Tapi kalau yang masih basah, masih hijau maka tidak boleh. Kemudian haram memotong tanaman berduri. Ya, kan kita tahu tanaman berduri itu mengganggu ya, tapi ketika itu berada di tanah haram maka itu tidak boleh dipotong. Ya. Namun di sini beliau menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman berduri di wilayah tanah al-haram. Ada dua pendapat dalam hal ini. Namun pendapat yang kuat adalah diharamkannya memotong tanaman berduri di wilayah tanah al-haram. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi kalau misalnya kita temukan tanaman berduri di sana dan itu tanaman yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh dipotong meskipun mengganggu manusia. Ya. Kita tahu yang namanya pohon berduri itu mengganggu ya durinya. Walaupun hanya sekedar merapikan durinya itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Kemudian haram hukumnya mengambil rumput untuk makanan hewan ternak selama itu di dalam kawasan tanah haram. Ya. Namun di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil rumput dari wilayah al-haram untuk makanan ternak. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang rajih adalah tetap diharamkan ya mengambil rumput dari wilayah al-haram untuk makanan hewan ternak. Apa kemudian konsekuensi yang akan diterima ya apabila kita misalnya dengan sengaja memotong pepohonan atau memangkas pepohonan di wilayah al-haram? Ya para ulama berbeda pendapat ya tentang hukuman bagi orang yang memotong tanaman atau pepohonan yang ada di wilayah al-haram. Dan pendapat yang rajih ya, bahwa tidak ada balasan tertentu atau kafarahnya, tidak ada kafarahnya bagi orang yang memotong pepohonan di wilayah al-haram, meskipun pengharamannya itu jelas kecuali pohon izkir, dan tentu pelakunya tetap ya dituntut untuk bertaubat dan beristighfar begitu ya. Jadi ketika seseorang itu terjatuh misalnya dia melakukan pelanggaran di tanah haram, misalnya dia mengambil bagian dari al-haram, apakah pasirnya atau tanahnya ya, atau dia memotong tanaman, memangkas tanaman yang tidak boleh untuk dipangkas, ya, sehingga dia bawa keluar al-haram, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh dan dalam hal ini tidak ada kafarahnya. Ya. Menurut pendapat yang kuat. Dan dia tentu tetap ya diperintahkan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang boleh untuk dipotong? Tadi yang pertama apa saja yang tidak boleh dipotong. Kemudian apa yang boleh dipotong? Pertama ada pengecualian, tadi sudah kita bacakan juga hadis Nabi SAW, kecuali tanaman izkir. Ya, izkir ini adalah sebuah tanaman yang beraroma harum dan populer di kalangan penduduk Mekah. Akarnya itu tertanam di dalam tanah, mempunyai tangkai yang lembut dan tumbuh di tanah yang lembut maupun keras. Biasa digunakan untuk atap rumah dan mengharumkan jenazah.
Ya, jadi tanaman izkir ini boleh ya dipotong, boleh diambil daunnya karena memang eh, ada nas dari dalil bahwasanya ada pengecualian bagi tanaman izkir dan para ulama sepakat akan masalah ini. Yang kedua, ya bolehnya kita mengambil pepohonan yang mengandung manfaat. Ya, ada beberapa jenis pepohonan di wilayah Al-Haram yang mengandung manfaat. Seperti ada ya buah-buahan, tanaman obat-obatan, dan yang semacam. Yang pertama tanaman yang mengandung manfaat, pengobatan, ya, dan yang semacamnya untuk manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman yang mengandung manfaat pengobatan bagi manusia. Itu ada dua pendapat dalam masalah ini. Namun yang rojih adalah dibolehkan kita memotong tanaman di wilayah Al-Haram yang mengandung manfaat atau dibutuhkan untuk pengobatan. Jadi ini pendapat yang kuat, yang rojih. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum menggunakan kayu siwak yang berasal dari tanah haram. Tentunya pohon siwak yang tumbuh di wilayah Al-Haram. Ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun yang rojih, ya insya Allah, ya kita tetap diperbolehkan menggunakan kayu siwak yang berasal dari tanah haram. Karena disemisalkan dengan tanaman izkir begitu. Dan ini adalah pendapat yang dipegangi oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Kemudian tanaman yang mengandung manfaat ya, seperti tanaman buah-buahan, ya, seperti tanaman buah-buahan, ya. Para ulama ya sepakat bahwasanya dibolehkan kita mengambil buah-buahan dari pepohonan yang ada di wilayah Al-Haram, seperti eh, kubis, ya, sayur-sayuran, ya, buah-buahan atau tanaman yang bisa dimakan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafilah. Kemudian kita boleh memotong tanaman yang tumbuh di wilayah Al-Haram dan itu ditanam oleh manusia. Para ulama telah berijma atau sepakat ya tentang dibolehkannya memotong tanaman yang ditanam oleh manusia, baik itu berupa makanan pokok, sayur-sayuran, atau bunga. Namun mereka berbeda pendapat tentang memotong pepohonan yang tumbuh di wilayah Al-Haram dengan perawatan manusia dan tidak tumbuh sendiri, seperti pohon kelapa dan kurma. Ya. Dan pendapat yang rojih adalah dibolehkannya melakukan hal ini. Dan ini pendapat yang ulama. Ya. Ada pohon ya yang tumbuh karena ditanam manusia maka itu boleh dipangkas. Ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya tapi ya, tidak ditanam manusia tapi dalam perawatan manusia. Jumhur ulama mengatakan ya, dan ini pendapat yang rojih, boleh untuk dipangkas. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian kita tidak boleh memotong tanaman kering, baik berupa pepohonan dan rumputan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong tanaman kering dari pepohonan dan rumputan di wilayah Al-Haram. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang kuat adalah dibolehkannya memotong tanaman kering, baik berupa pohon atau rumputan. Dan ini adalah pendapat jumhur, ya, dipegangi oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dirojihkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kita ya
boleh yang memanfaatkan ranting dan pohon yang patah, yang tercabut dengan sendirinya begitu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang bolehnya kita memanfaatkan ranting atau daun-daun yang patah atau copot ya, atau pohon yang telah tercabut dan daun yang telah gugur tanpa campur tangan manusia. Jadi kalau misalnya mereka rusak dengan sendirinya secara alami, maka itu boleh dimanfaatkan. Kemudian ya bolehnya kita mengembala di kawasan Al-Haram. Ya. Para ulama ya berbeda pendapat tentunya dalam masalah ini. Namun yang rojih adalah bolehnya kita mengembalakan hewan ternak di dalam wilayah Al-Haram. Maka mengembalakan ya karena pendapat yang rojih tadi ya, boleh ya kita mengembalakan hewan ternak dalam wilayah Al-Haram. Maka kita boleh ya membiarkan hewan ternak memakan dari pepohonan dan rerumputan yang ada di wilayah Al-Haram dan ini merupakan hal dibolehkan secara syar'i ya. Sebab yang diharamkan hanyalah apa? Jika si pemilik hewan mengambil rerumputan. Adapun yang dimakan oleh hewan ternak di dalam wilayah Al-Haram, ya maka ini hal yang berbeda lagi. Demikian risalah yang ditulis ya, risalah yang sangat bermanfaat sekali ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Al-Dawsari, salah satu ulama di Kementerian apa namanya di Kementerian Urusan Agama Arab Saudi. Tapi kita lanjutkan. Kemudian yang tidak boleh dilakukan di tanah haram ya, adalah benda-benda yang jatuh begitu ya. Ada orang mungkin nyecer begitu ya, barang-barang dompet, uang atau apa. Maka tidak boleh diambil kecuali jika memang akan mengumumkannya. Oleh karena itu kalau antum ya, males mengumumkannya ya udah jangan diambil barang itu. Karena jika antum sentuh barang itu maka antum memiliki kewajiban untuk mengumumkannya begitu. Dan tidak halal barang temuan kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya dan tidak boleh diambil. Dan bisa saja barang itu tiba-tiba pemiliknya datang untuk mencarinya begitu sehingga kita biarkan saja ya tidak usah diambil. Dan siapa saja yang terbunuh ya, di kota Mekah misalnya, kan tadi kita sebutkan ada dua jenis pembunuhan yang hanya boleh maksudnya ada dua jenis pembunuhan yang boleh dilakukan di Mekah dan itu nggak boleh ya. Yang pertama adalah dalam rangka mempertahankan diri, yang kedua dalam rangka kisos ya. Maka kalau ada orang yang terbunuh di Mekah misalnya, maka dia boleh dikisos di Mekah, boleh dibunuh ya. Dan tentu keluarga boleh memilih, maka memilih untuk dikisos atau memilih untuk denda diat gitu ya. Kemudian tanaman yang dikecualikan yang dilarang untuk dipotong adalah tanaman iskir karena dia dibutuhkan untuk kepentingan manusia, misalnya untuk perihal perihal kubur ya. Demikian dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan-larangan ya, yang berlaku di tanah haram tidaklah lain kecuali untuk menjaga kehormatan tanah haram itu sendiri. Sehingga kita tidak dibolehkan melakukan apa saja yang bisa mencederai kehormatan kota kota Mekah. Selain itu, ya, ancaman berkaitan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran di tanah haram itu berat berat sekali. Ya.
itu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, Allah akan marah. Begitu. Karena aturan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja kemudian yang melanggar, menabrak larangan ini, maka dia sudah menabrak aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Da 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 da.